selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Dan bagi yang bekerja, selalu jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Baik teman-teman, berjumpa lagi nih di Alven David Channel. Mohon maaf untuk semuanya karena beberapa bulan ini saya vakum dan tidak share cerita-cerita lagi. Rutinitas kesibukan bekerja yang tidak memungkinkan saya punya free time untuk membuat konten lagi teman-teman. Kalau teman-teman tahu nih, saya sekarang dan beberapa bulan belakangan ini disibukkan lagi dengan pekerjaan yang sangat-sangat padat. Banyak juga yang bertanya di Instagram saya, "Kak Alven, kenapa tidak pernah upload video lagi? Ayo dong, semangat buat cerita-cerita lagi." Bukannya saya tidak ingin bercerita lagi teman-teman, namun ya itu, setelah pulang bekerja itu rasanya capek banget teman-teman. Mau buat konten rasanya itu berat banget karena ya itu tadi sih, kecapekan. Oke teman-teman, sesuai judul di video ini, saya akan memulai lagi cerita berkaitan dengan ya bisa disebut mantan lah ya teman-teman. Karena saya pernah menjalin relationship dengan fotografer dari Korea ini selama 4 bulan saja. Waktu yang pendek untuk menjalin relationship. Ya meskipun kecewa, tapi ya nggak tahu juga sih ya kenapa hubungan itu tidak bisa panjang. Alasannya adalah, oke lah, simak dulu ceritanya. Oh iya, berkaitan dengan nama fotografer dari Korea itu, nama saya samarkan ya teman-teman, untuk menjaga privasinya dia. Kita sebut saja namanya Ryan saja deh teman-teman. Ryan. Awal mula ceritanya saya bisa berkenalan dengan Ryan bukan karena saya berjalan-jalan di Eropa teman-teman. Kok Eropa? Maksudnya bukan karena saya berjalan-jalan di Korea teman-teman. Jadi, saya tidak sengaja bertemu dengan Ryan di salah satu tempat wisata di dekat kota tempat tinggal saya. Nah, tempat wisata itu di mana sih? Coba teman-teman tebak. Yang pasti bukan waterboom ya teman-teman, dan juga bukan di area wisata hutan. Tapi saya bertemu dengan Ryan di salah satu... Oke deh, saya beritahu sedikit video tempat itu. Coba teman-teman lihat video ini. Teman-teman, ada yang tahu di mana itu? Coba tebak dong dan tulis komen di bawah ya teman-teman. Oke, next ceritanya begini teman-teman. Pada saat itu adalah hari libur panjang, dan saya diajak oleh teman-teman saya ke tempat itu. Ya, di tempat pendakian itulah. Teman-teman pasti tahulah nama tempat wisata pendakian itu, seperti di video yang teman-teman lihat tadi. Sebenarnya, saya tidak mau ikut karena ya tahulah sendiri teman-teman. Tempat itu kalau libur panjang kan pasti banyak banget pengunjungnya. Dari sore, tengah malam, sampai subuh menjelang pagi, pasti area yang sangat-sangat dan sangat ramai pengunjung. Namun, karena di waktu liburan panjang itu saya tidak ada plan untuk keluar, ya sudahlah, terpaksa nih saya ikut teman-teman saya ke wisata pendakian tersebut. Kami berangkat hari Kamis pukul 10 malam dengan membawa 2 mobil jeep. Ya, karena mobil jenis lain kan tidak akan bisa untuk mencapai tempat tersebut ya teman-teman.
Di perjalanan, ya seperti biasa karena kita berangkat malam, saya mengantuk banget dong teman-teman. Dan beberapa jam saya terlelap di dalam mobil. Dan ketika mobil sudah terasa di jalanan yang kurang bagus itu, akhirnya saya terbangun. Dan ternyata kita sudah dekat di area tempat pendakian itu sekitar pukul 12 malam kalau tidak salah teman-teman. Setelah kami keluar dari mobil, kami mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke atas. Karena kami ingin melihat momen sunrise di pagi harinya. Di sana itu dingin banget teman-teman. Beruntung saya sudah siap dengan baju dan jaket 4 lapis. Jadi udara dingin di tempat itu tidak terlalu masuk ke badan saya. Nah, ketika kami mendaki bersama-sama, di tempat itu tuh penerangannya tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi sedikit remang-remang gitu loh. Kami berjalan mendaki dan sampai saya tersadar kalau teman-teman saya itu tidak ada teman-teman. Maksudnya orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kiri saya itu semuanya turis. Setahu saya bukan orang Indonesia sih, ada yang bule dari entah itu dari US atau dari mana, ada orang Cina. Intinya semuanya turis-turis gitu loh. Saya juga tidak sadar kenapa saya jadi terpisah dengan teman-teman saya. Waktu itu saya coba untuk menghubungi teman-teman saya. Namun ternyata handphone saya tidak ada sinyal dan saya di situ benar-benar panik. Saya mencoba berjalan lebih cepat sambil melihat sekitar, tapi saya tidak menemukan teman-teman saya. Sampai pada saat itu hujan mulai sedikit turun teman-teman. Gerimis kecil gitu loh. Dan suasana juga udah mulai sangat dingin. Dinginnya berkali-kali lipat daripada dingin ketika kami baru datang di area tersebut. Di situ saya berpikir, bagaimana ini kalau sampai saya tidak menemukan teman-teman saya? Nasib saya gimana ini? Mana sudah tengah malam, hujan mulai rintik-rintik. Udah deh, di situ saya benar-benar panik luar biasa. Sampai di situ, saya kecapean banget teman-teman, karena terlalu cepat mendaki ke atas. Dan di saat itu, kaki saya benar-benar tidak kuat lagi untuk berjalan. Saya terpaksa beristirahat dan duduk di atas batu di pinggir jalan pendakian tersebut. Di situ, suasananya hujan rintik-rintik makin parah. Udara makin dingin. Parah banget dinginnya teman-teman. Rasanya jaket 4 lapis yang saya pakai tidak mampu menahan hawa dingin yang sangat menusuk itu. Dan pada saat itu saya duduk di atas batu dengan kondisi saya sudah sangat kedinginan. Dan di saat itu pula lah ada seseorang yang menghampiri saya dan dia menyapa saya. "Hai, halo, selamat malam. Kamu kenapa di sini sendirian?" Nah, saya kan mendengar suaranya itu udah kedengeran kalau ya pokoknya jelas banget kalau dia ini turis dan kemungkinan orang Korea gitu loh teman-teman. Soalnya logatnya itu khas Korea banget. Dan di situ saya langsung menjawab dia dong, "Maaf, kamu bukan orang Indonesia ya? Kamu bisa berbahasa Indonesia?" Dan dia menjawab, "Iya, sedikit bisa." Dan karena dia hanya sedikit bisa berbahasa Indonesia, ya akhirnya kami berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dan akhirnya kami berkenalanlah di situ. Dan saya menceritakan tentang keadaan saya yang kehilangan teman-teman saya. Oh ya, for your information, saya tidak membawa uang sama sekali karena waktu itu dompet saya titipkan di teman saya. Dan karena si Ryan ini ingin mendaki ke atas juga, dia menawarkan untuk saya bersama-sama dengan dia untuk segera mendaki ke atas. Nah, disitulah sambil mendaki, kita ngobrol-ngobrol panjang kali lebar untuk mencairkan suasana yang sangat dingin itu. Setelah beberapa waktu kami mendaki, akhirnya sampailah kita ke pos 1. Kalau tidak salah, pos 1 itu tempat paling atas untuk bisa melihat sunrise.
Tapi keadaannya di sana ramai luar biasa teman-teman, parah ramainya. Dan untuk ke spot tempat itu kita harus melewati anak tangga yang lumayan tinggi teman-teman. Dan itu kita berebut naiknya. Di situ karena ya saya kan sudah lemah ya saya capek, saya kedinginan. Akhirnya saya terpisah nih sama si Ryan. Saya nggak tahu Ryan ada di posisi mana. Karena waktu itu sudah gelap, ramai pengunjung. Ya sudahlah, di situ saya pasrah banget. Udah terpisah dari teman-teman, sekarang terpisah dari Ryan. Sendiri udah saya waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian, dari sebelah kanan saya, ada yang menarik tangan saya teman-teman. Kenceng banget tarikannya. Sampai kepala saya itu terbentur ke kepala pengunjung lain yang berdesak-desakan ingin naik ke atas. Dan ketika saya lihat, ternyata yang menarik tangan saya itu si Ryan. Lega rasanya, akhirnya saya bertemu dengan Ryan lagi. Dan sampailah kami berada di atas spot yang bisa untuk duduk, dan kami itu duduknya berhimpit-himpitan dengan pengunjung lain loh teman-teman. Tapi ya ada enaknya sih, berhimpit-himpitan itu bisa mengurangi rasa dari udara dingin yang menusuk banget teman-teman. Karena kan kita di dataran paling tinggi gitu ya. Jadi suhunya itu ya sangat-sangat dan sangat dingin teman-teman. Dan ketika saya dan Ryan duduk-duduk itu, kondisi kita udah kecapean lah dua-duanya. Dan di situ waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kondisi saya juga sudah sangat mengantuk dan tidak terasa tuh saya ketiduran nih teman-teman. Dan ketika saya tersadar, saya itu ada di depannya Ryan. Jadi Ryan itu duduk di belakang saya sambil memeluk saya dari belakang. Di situ saya antara grogi, ya senang, ya gimana lah, campur aduk lah teman-teman. Pokoknya waktu itu nyaman, intinya itu nyaman. Karena ada seseorang yang melindungi saya waktu itu. Dan mungkin teman-teman berpikir, apa tidak dilihatin orang-orang sekitar ketika Ryan memeluk saya dari belakang? Nggak ada yang lihat kok teman-teman. Karena di situ tidak ada lampu sama sekali. Oh, ada sih satu lampu yang tidak terlalu terang tapi, dan posisi lampu itu jauh dari tempat saya duduk dengan Ryan. Dan pada saat itu kan saya tersadar gitu loh, terbangun. Dan saya mengetahui kalau Ryan itu memeluk saya dari belakang gitu loh teman-teman. Ya, ya sudahlah, saya terusin aja untuk tidur karena saya juga udah lelah. Dan juga saya juga berpikir saya nggak akan jatuh juga karena kan saya dipeluk dari belakang nih sama si Ryan. Dan kelanjutan ceritanya saya ceritakan di next video ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu saja ceritanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.